Yo, balik lagi di Doblet Bali Channel. Om Swastiastu. Kali ini saya capek banget guys. Kemarin explore ke hotel-hotel yang berhantu, yang konon katanya berhantu. Karena saya belum ada tim, saya dulu explore-nya siang. Dan nanti kalau udah ada tim, mudah-mudahan saya bisa explore di malam hari gengs gitu. Dan menurut penglihatan mata batin saya sih lumayan. Salah satu di hotel di Batu Gundul Singaraja itu kulinya ada korban berjatuhan di sana juga, makanya nggak bisa difungsikan. Kemarin saya udah doain dengan gaya di mantra menurut kepercayaan kami, menurut kepercayaan saya Hindu ya, saya pakai gaya di mantra. Mudah-mudahan sedikit mengurangi aura negatif di sana dan bisa difungsikan lagi. Nah, saya sekarang lagi ngopi gengs, lagi ngopi dulu, rokokan dulu. Tapi buat anak-anak yang nonton, jangan ngerokok, jangan ngopi dulu, masih belum cukup umur. Nah pas itu ya gimana ya, kalau aura negatif itu biasanya muncul dari pikiran manusia itu sendiri, dari hatinya sendiri, karena masih teringat masa lalu atau dendam tentang sesuatu hal. Itu akan mengundang jin. Sama halnya dengan setukan kata-kata dari sepenggal kata dari mendiang Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kita akan lebih susah melawan bangsa sendiri daripada mengusir jin, setan atau yang lainnya. Dan itu terbukti benar. Sekarang Bapak Jokowi lagi diuji. Ya, Bapak Jokowi sekarang lagi diuji. Dan hati yang paling tulus setelah Soekarno itu adalah Pak Jokowi. Hanya beliau cobaannya itu bertubi-tubi. Saya salut dengan beliau. Ntar dulu gengs, agak miring. Miring guys, gak apa-apa semua. Dan nanti sore saya akan jalan-jalan sebentar di pantai Kuta, di pantai yang berdekatan dengan Kabupaten Gianyar, Bali, dengan keadaan yang masih dalam keadaan new normal atau masih dalam COVID ya, pandemi. Apakah sudah dibuka atau belum?
tetap ingat, kita selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang terpenting. Kenapa corona ini berkepanjangan? Pada tahun lalu, pada 2 tahun lalu itu, di Bali sempat hampir terkena musibah pada saat Gunung Agung, gunung terbesar di Bali, aktif gengs, erupsi, status awas. Namun pada suatu ketika gunung tersebut tidak jadi meletus dan tertidur kembali. Dan pada tahun ini, awal Januari, corona datang. Nah, menurut tafsiran saya, ini hanya tafsiran aja ya. Menurut tafsiran saya, itu adalah sebuah kode alam akan terjadinya musibah besar. Maaf gengs, di luar ribut, saya di kosan soalnya. Nah, dan pada suatu ketika saya bertafsir dan mempunyai pemikiran saya itu menuju ke suatu hal, yaitu di mana Gunung Agung erupsi dengan status awas dan tertidurnya kembali, dan COVID-19 muncul di awal Januari, di awal tahun 2020. Itu ada hubungannya bagi saya, karena itu bisa dibilang Tuhan lagi menghukum kita semua hamba-hambanya yang selalu melanggar tugas dan amanah yang Tuhan berikan, yang Tuhan tugaskan kepada kita semua. Banyak yang lalai, yang lupa, dan hanya mementingkan ego, iri hati, kebutuhan materi, dan keinginan yang lebih, serta keangkuhan, dan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Saya ingin kita semua itu bercermin kepada diri kita sendiri, mencari letak kesalahan kita di mana, agar kita bisa berbenah diri, bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di ras agama manapun kita semua kena. Maka dari itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Adil, Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah. Di mata Tuhan, kita semua itu sama rata, tidak ada perbedaan. Namun, para hambanya selalu membeda-bedakan ras, agama, dan budaya. Agama, budaya, dan adat boleh berbeda, namun tujuan kita tetap satu, yaitu untuk kebaikan, untuk kebajikan, membela tanah air kita, Indonesia Raya. Kita semua satu tanah air, satu bangsa, satu negara Indonesia merdeka. Dan pada 17 Agustus nanti kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia.
bisa mengontrol diri kalian sendiri. Pemikiran, penglihatan, perkataan, dan batin kalian belum bisa menerima kenyataan bahwa kalian di posisi terburuk pun sekalipun, kalian belum bisa melewati itu, belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Kalian berusaha dan ingin dipandang oleh semua orang. Bagi saya itu nggak perlu. Jika kita kerja keras, kita melakukan karma baik, entah hidup kita sedekah, ikut dalam kegiatan amal, kegiatan sosial lainnya, tidak menjelek-jelekkan orang, nyinyirin orang, tidak mengadu domba antar agama, menjatuhkan harga diri orang, melecehkan orang. Ingat, kalau di ajaran Muslim, jika belum muhrim itu gak boleh berhubungan badan, bahkan bersentuhan dengan wanita, kecuali itu pertemanan ya, jabat tangan itu gak apa-apa. Bagi saya itu gak apa-apa, masih lumrah. Dan kalau ada yang fanatik, kita harus memaklumi. Dan di Bali pun juga seperti itu. Kalau belum menikah itu gak boleh tinggal bersama, apalagi kumpul-kumpul, gak boleh. Ngopi dulu, gengs. Apa kalian nggak sedih, nggak punya rasa iba gitu melihat negara kita itu berperang satu sama lain, satu saudara, satu tanah air? Apa kalian tidak sedih, gak iba? Semestinya kita itu jengah. Kita diberi ini otak, mata, hidung, mulut, hati, serta organ tubuh yang lainnya. Buat apa? Untuk apa? Apakah kalian punya ini semuanya untuk memuaskan diri kalian sendiri? Memerkosa anak orang, jadi jambret, jadi maling, jadi preman, jadi tukang palak, dan lain sebagainya yang jelek-jelek itulah. Apa kalian akan gunain itu? Apa kalian tidak ada punya rasa penyesalan? Apa kalian gak sedih melihat negara kita selalu mempunyai segelintir orang yang menjatuhkan martabat negara Indonesia dengan kejahatan, pembunuhan di mana-mana? Bahkan kalian nggak jengah gitu loh. Dan saya tegasin di sini, saya pengen para oknum yang berwajib, jika ada pemuda yang memakai motor dengan knalpot racing yang tidak sesuai aturan yang berlaku, itu lebih diperketat lagi aturannya. Karena saya sendiri, jika setiap ada motor racing yang lewat dengan knalpot racing itu yang lewat, saya berusaha bising, beneran telinga saya kayak mau pecah gitu. Saya mohon dengan sangat,
wajib mohon dipertegaskan aturan itu. Ini di Bali, walaupun di Bali, di seluruh Indonesia pun saya mohon knalpot racing jangan digunakan di jalanan umum, karena itu akan mengundang emosi warga setempat, dimanapun orang itu akan mencoba membuat masalah. Lalu jika tidak ada yang memakai helm, walaupun memakai pakaian adat Muslim Bali Kristen, itu tolong dipertegas lagi. Dan saya mohon jika Bapak, para polisi atau pihak berwajib lainnya bertugas, saya mohon tolong dipertertib lagi, karena semakin kita berbuat kebaikan, saya doakan amal dan ibadah hikmah yang Bapak dapatkan itu akan menghasilkan nilai yang positif, dan Bapak akan selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Astungkara, mudah-mudahan marilah kita bersatu kembali. Kita bersatu kembali. Kita jalin persahabatan kembali seperti dulu kala. Agar tidak ada lagi yang mencoba mengadu domba kita, memakai yel-yel agama, ya, agar kita tidak berperang dengan satu saudara. Hilangkan ego, rasa iri, dengki, kecemburuan, sifat yang ingin selalu menguasai hak orang lain, merebut hak orang lain. Itu gak boleh. Itu harus segera dihilangkan. Saya itu ikut prihatin, walaupun saya sendiri belum bisa terjun langsung untuk ikut ke politik, tapi saya di sini tidak sok-sokan mengerti tentang hal politik, tapi itu yang menurut pandangan yang saya lihat. Mungkin saya lahir di zaman yang kurang enak, zaman tahun 90-an, ya. Makanya saya agak sedikit katrok, tidak mengikuti arus globalisasi seperti sekarang. Karena menurut saya itu, punya uang atau tidak, saya selalu bersyukur saya masih bisa bernafas sampai hari ini. Dan jika iman kita kuat, kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, percayalah, Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kita. Asal jangan pakai pesugihan, ilmu pengasihan, dan ilmu yang bertolak belakang dengan agama kita dan larangan dari Tuhan itu sendiri. Jangan pernah pakai itu. Itu baru namanya musyrik, haram. Ya. Yang kalian hina kami dari dulu sampai sekarang, agama Hindu itu musyrik. Makanannya semuanya haram. Menyembah patung, menyembah pohon. Kalian itu gak tahu apa-apa tentang kami. Dan di Bali pun masih ada yang banyak yang ngaku-ngaku gitu. Dan saya itu mengaku saya itu sendiri bukan orang Bali. Saya lahir di Bali, tapi negara saya Indonesia. Dan di sini saya tidak membela siapapun. Saya hanya ingin meluruskan saja. Tidak ada niat unsur menantang, sok pintar,
sok pamer atau segala macam, saya tidak ada sama sekali. Segini dulu gengs, tunggu video saya selanjutnya, perjalanan saya selanjutnya di Pantai Kuta Bali. Segini dulu, mau mandi dulu gengs. Om Sadi Om, ciao.